Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu kita rasakan di dalam hati kita, semoga selalu kita ucapkan pada lisan kita, dan semoga selalu kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya pada pagi hari ini juga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bermuwajahah ya, untuk bisa berkumpul meskipun masih dalam online ya, kita masih lewat Zoom, belum bisa bertemu langsung, tapi ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan, dan ini juga merupakan tanda bahwa Allah masih merahmati dan juga mencintai kita semuanya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita rindukan, yang kita cintai bersama-sama, yang kita cintai sahabat-sahabat beliau dan juga seluruh ahlul bait beliau. Semoga kita semuanya nanti dipertemukan dengan beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak Ferry Indrayana sebagai Kepala Teknik Tambang PT Brokol, yang terhormat seluruh jajaran manajemen PT Brokol, yang terhormat seluruh jajaran manajemen mitra kerja PT Brokol, dan tidak lupa seluruh rekan-rekan yang saya sayangi, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat agar bisa terus produktif dan juga lancar ibadahnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irwan Hermawan ya, yang insya Allah akan memandu kajian kita pagi hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dengan tema Tebar Manfaat untuk Generasi Hebat. Mungkin langsung saja untuk yang pertama ya, untuk menambah keberkahan pada kajian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Sainun. Waktunya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك Di mute Pak Zainul. Suaranya hilang. Mute, di mute. Sip. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Ustaz Zainul untuk pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, itu adalah sambutan dari Kepala Teknik Tambang kepada Pak Ferry Indrayana. Kami persilahkan. Yang sama-sama kita hormati dan insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam kondisi sehat walafiat, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf yang telah berkenan untuk memberikan kepada kita nantinya pelajaran ya, yang buat menambah bekal kita. Yang saya hormati rekan manajemen Pak Andi Jul dan rekan-rekan yang telah merencanakan sampai terlaksananya kegiatan kita pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang hadir pada kegiatan Isra Mi'raj kita pagi ini.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur atas segala nikmat dan apa yang kita rasakan saat ini. Pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam peringatan Isra Mi'raj ya. Ya mohon maaf, sebenarnya Isra Mi'raj ini 27 Rajab ya kita laksanakan sekarang di bulan Sa'ban ya, mudah-mudahan yang terpenting adalah pelajaran, makna dan apa yang membuat kita bisa lebih baik ke depan dari peringatan ini ya. Jadi agak sedikit mundur dari yang seharusnya di 27 Rajab minggu lalu ke minggu ini. Namun makna dan artinya mudah-mudahan tidak berkurang gitu ya. Bagaimana spirit of Isra Mi'raj ini menjadi pelajaran dan bisa membuat kita dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan maupun di tempat kerja bisa lebih baik, baik sebagai individu, keluarga maupun bagian dari masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ya sekarang masih pandemi, jadi juga yang kedua yang mohon maaf kita belum bisa juga apa namanya penyelenggaraannya ya begini ya apa namanya lewat media daring dan belum bisa bertatap muka karena ya pandeminya masih ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga dengan metode begini tidak mengurangi apa namanya pemahaman kita, tapi dan juga yang terutama nilai dari silaturahmi bagi kita. Nah, yang ketiga, ya mohon maaf bahwa ini di jam kerja ya, apa namanya, beberapa kali di sore hari gitu kita coba adakan, tapi tidak banyak yang bisa hadir ya. Nah, kita coba juga terus cari formula di waktu mana gitu ya, bisa banyak gitu yang hadir ya, walaupun tentunya tidak semua karena ada sebagian dan sebagian besar malahan rekan-rekan kita masih bekerja ya, harus bekerja di lapangan. Jadi ya semoga yang bisa ikut dapat pelajarannya ya juga bisa sharing ke kawan-kawan kita yang baik-baiknya sehingga tidak hanya kita yang ikut saja bisa jadi lebih baik, tetapi ya kita semua sebagai keluarga besar berukul sedikit besar itu relatif, tapi terus bisa jadi lebih baik, baik sebagai individu maupun sebagai keluarga besar berukul. Ya selama ini kita selalu apa namanya ya sirama rohani perlulah menurut saya ya. Walaupun Bapak Ibu tentunya di lingkungan sudah punya gitu ya pengajian rekan yang selalu saling memperkuat rohani, iman, takwa gitu ya. Namun kalau saya diskusi sama Pak Andi Jul ya sebagai manajemen sekecil apapun yang bisa dibuat ya kita coba buat dan coba ukur ya terus evaluasi ya tujuannya yang penting saya bilang niat dan ininya baik gitu ya, bagaimana kita bisa lebih baik. Balik lagi besar kecil menurut saya ya nggak ada salahnya mulai dari yang kecil, tapi yang pasti kita harus selalu melangkah lebih baik. Nah khusus terkait hari ini Isra Mi'raj ya, terkait Isra Mi'rajnya nanti Habib lah yang bisa yang akan menjelaskan detailnya karena saya takut salah. Di sini juga ada Ustadz Daud ya, jadi ada Ustadz Sainun yang lain-lain. Saya khawatir salah gitu ininya untuk menjelaskan Isra Mi'rajnya sendiri gitu ya. Tapi di beberapa juga kita sudah tahu dari ini sebelumnya ini bukan perjalanan istimewa Rasulullah ya, Rasul yang
kita cintai, dan maknanya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu banyak ininya, tapi nahi mungkar gitu ya, mengerjakan yang benar, meninggalkan yang salah. Saya secara pribadi sebagai individu terus terang juga mungkin masih banyak gitu ya yang salahnya gitu ya, yang benar-benarnya juga banyak yang belum dikerjakan. Tapi yang saya pahami ya memang Isra Mi'raj ini bagaimana kita sebagai Muslim perintah sholat 5 waktu, sesibuk apapun diupayakan untuk tidak ditinggalkan. Kemudian maknanya sholat tadi di ayat yang dikatakan Pak Syah ini juga sama ya. Jadi maknanya banyak karena dia pondasi ya sholat. Jadi ya nanti Habib akan nyampaikan. Namun ya kita terus bagaimana yang baik kita terus tebarkan ya, tebarkan manfaatnya ya bagi kita, bagi generasi-generasi penerus, bagi rekan-rekan, keluarga dan lingkungan gitu. Dan kemudian yang kurang baik ya kita bisa himbau juga gitu untuk ditinggalkan. Saya sharing sedikit terkait di operasi Bapak Ibu sekalian. Ini juga menjadi tantangan bagi rekan-rekan kita ya. Saya tidak bilang spesifik bagi generasi milenial saja, tetapi ini juga menjadi tantangan ya dari dulu. Jadi di operasi kita ini mulai ada lagi kejadian-kejadian kecelakaan yang diakibatkan mengkonsumsi alkohol, kemudian narkotika gitu ya, sabu gitu ya. Bahkan di beberapa waktu lalu ada pengedar gitu ya yang ditangkap di operasi kita. Refleksi ya dan coba dari berbagai sisi, dan ini nggak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya kita, pemerintah juga memerangi ini. Namun faktanya sekarang di kita ada, di operasional kita ada, berakibat dan berdampak kurang baik gitu ya. Nah ini juga ya bagaimana hal-hal yang memang harusnya wajib dihindari. Ya ini kita coba bagaimana kita bisa mengajak rekan-rekan yang lain ya. Jadi selain dilarang agama juga ternyata alkohol ini ketika bekerja bisa mengurangi kesadaran dan akhirnya berdampak gitu ya, bisa mengakibatkan celaka ya. Alhamdulillah tidak apa-apa orangnya, namun ini peringatan gitu buat kita bahwa ada fenomena nih sekarang di operasional kita ya yang sempat sudah lama hilang gitu. Jadi ya ini bahan refleksi ya bagi manajemen juga bagaimana pengendaliannya. Nah pada kesempatan pagi ini ya saya coba mengajak juga karena tidak mudah gitu ya mengendalikannya ya bagi rekan-rekan ya yang bisa, terus kemudian yang sesuai dengan keahliannya ya selalu mengingatkan apakah di P5M atau yang biasanya mengisi pengajian ya selalu disampaikan. Ya ini pekerjaan bersama lah. Niatnya baik agar generasi kita dan generasi penerus kita ke depan bisa lebih baik dari kita tentunya. Dari saya mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan sebagai pembukaan. Sekali lagi ya sebagai manajemen mengucapkan terima kasih ya ke Habib kita yang bisa hadir pagi ini, dan saya mohon rekan-rekan yang peserta bisa sama-sama kita menyimak besar kecil apa yang kita bisa dapat, kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita jadi lebih baik, dan juga mungkin ya apa yang kita dapat bisa kita nanti sampaikan ke rekan-rekan kita yang sekiranya baiklah buat kita sebagai keluarga besar
Grogol ya. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih buat semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan ya semoga 1,5 jam ke depan ini jaringan kita bagus di semua sektor ya. Jadi maksudnya ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada Habib yang dari Jawa gitu ya. Mudah-mudahan bagus sehingga acara kita lancar tanpa kurang satu apapun, dan yang terpenting apa yang kita dapat pagi ini bisa kita implementasikan untuk kita lebih baik ke depan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Habib, sekali lagi terima kasih telah berkenan hadir di acara keluarga besar Grogol dalam peringatan Isra Mi'raj. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk sambutan dan pembukaannya. Semoga Pak Ferry keluarga sehat terus, Pak. Amin. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke acara inti ya, saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti kalau rekan-rekan mau ada pertanyaan, bisa disampaikan dari kolom chat, atau nanti juga bisa saya persilahkan ya untuk bisa dibuka open mic, jadi langsung bertanya kepada narasumbernya. Dan sebelumnya juga saya sampaikan, kita juga membuka donasi ya. Kalau rekan-rekan nanti mau menyampaikan donasinya, silahkan transfer ke Mas Hijriansah, itu ada nomor rekeningnya, nanti juga bisa konfirmasi ke beliau. Nanti insya Allah dana yang kita kumpulkan akan kita sampaikan ke anak-anak yatim piatu yang membutuhkan. Dan juga sebelumnya juga terima kasih juga ya untuk tim dari HR dan juga PHBI yang sudah memungkinkan kajian ini bisa berjalan gitu. Sementara ini Habibnya belum bergabung ya rekan-rekan, mungkin masih ada kegiatan yang lain atau mungkin ada kendala. Info dari panitia sementara bisa dari Ustadz Daud Badarudin mungkin menyampaikan beberapa tausiah, beberapa patah kata pada kami sambil menunggu Habib ya. Kami persilahkan Ustadz Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'ud. Yang mulia Habib yang saat ini belum bisa bergabung di kita, yang saya hormati Ketua Kepala Teknik Tambang Pak Ferry yang barusan menyampaikan sambutan, dan kepada Ketua PHBI Bapak Andi Jul dan seluruh rekan panitia HR dan semua yang bisa hadir dan mendukung acara peringatan Isra Mi'raj kita di kali ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta nikmat yang tak terhingga kita masih bisa melakukan komunikasi walaupun tidak tetap muka langsung sebagaimana biasa-biasa yang kita peringati hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, atau kegiatan-kegiatan majelis taklim. Tapi untuk kali ini di masa pandemi kita masih bisa melakukan kegiatan serupa walaupun kita tidak offline, tetapi dengan cara seperti ini. Ini juga bagian daripada rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang patut untuk terus menerus kita syukuri atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sahabat sekalian, tak lupa pula mari kita selalu sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Di dalam mengisi kesempatan masih menunggu Ustadz bisa bergabung di Zoom kita pada peringatan Isra Mi'raj kali ini, izinkan saya sedikit
menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah ini tentu tidak hanya sebatas lisan kita. Tidak hanya sebatas kita mengungkapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin melalui ucapan lisan dan perkataan kita. Tapi syukur ini selain ungkapan, ucapan dan lisan perkataan kita, hendaknya juga berupaya kita membenarkan di dalam hati bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati kita menerjemahkan dan meyakini bahwa semua karunia dan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang tidak kalah pentingnya setelah kita dengan lisan alhamdulillah, setelah kita menguatkan dengan hati, dengan keyakinan kita, maka implementasikan dengan amal ibadah kita. Sehingga itulah sesungguhnya kesyukuran yang sempurna di dalam ajaran agama ini. Bersyukur kita tidak hanya sekedar lisan, tapi kita maknai dengan pemahaman keyakinan hati lalu implementasikan dengan amal ibadah kita. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati Isra Mi'raj seperti ini, mudah-mudahan tidak hanya sekedar untuk kita sambil lalu. Nah, alhamdulillah saya lihat sudah bergabung Habib ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah bergabung dan karena memang waktu kita sangat mepet menjelang sholat Jumat di wilayah tengah, dan untuk dari saya cukupkan dan saya kembalikan kepada moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Daud untuk penyampaiannya. Mungkin kita langsung ke Habib Ali Zainal Abidin ya. Beliau ini, Habib, kami dari sini saya mewakili teman-teman sangat bahagia sekali ya, sangat senang karena bisa bertemu dengan Habib meskipun tidak secara langsung. Kalau biasanya kita cuma ngelihat ketampanan Habib itu dari YouTube ya, atau dari Instagram, atau terakhir juga pernah di TV ya Habib, tapi kali ini alhamdulillah kita bisa langsung berinteraksi dengan Habib. Saya rasa juga tidak perlu saya banyak memperkenalkan karena pasti rekan-rekan di sini juga sudah mengenal Habib. Untuk meningkat waktu, langsung kami persilahkan untuk Habib ya untuk menyampaikan tausiah. Pada Habib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa berkumpul bersama-sama. Ini tidak lain adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat taufik. Apa itu taufik? Mungkin kita sering mendengar wabillahi taufiq wal hidayah, atau ketika seorang mubaligh mengatakan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti taufik? Taufik adalah khalqu qudrati ta'atil 'abd. Allah menciptakan kemampuan bagi seorang hamba untuk beribadah. Allah ciptakan kemampuan bagi seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Contohnya seperti kita sekarang melakukan perkumpulan seperti ini. Ini artinya kita melakukan kebaikan dan bukti kita sudah mendapatkan taufik dari Allah, kita sudah bisa berkumpul bersama. Jadi taufik yang kita dapatkan itu betul-betul kita sudah rasakan, itu namanya taufik. Maka kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengatakan dalam hadisnya, sallallahu al-afiyah fa innahu ma utiya ahadun afdala min al-afiyati illa taufiq. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat afiyah, karena sesungguhnya Allah tidaklah memberikan kepada seorang hamba kenikmatan yang lebih hebat daripada afiyah kecuali taufik. Artinya nikmat afiat, nikmat yang sangat hebat, nikmat yang sangat agung sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu nikmat yang lebih hebat kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat taufik. Dan nikmat taufik itu alhamdulillah sudah kita rasakan. Ya, saya katakan bahwa nikmat itu sudah kita punya. Kenapa? Karena kita sudah ngumpul. Kalau kita baru niat itu namanya niat. Tapi kalau sudah begini, sudah bisa kumpul, sudah bisa berbagi, sudah bisa bermurajaah, bermusyawarah bareng-bareng, bisa tanya jawab. Artinya nikmat tersebut sudah kita dapatkan. Berarti nikmat taufik ini sudah kita dapatkan. Dan tidak ada nikmat yang lebih hebat daripada nikmat tersebut. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nikmat taufik lebih baik daripada nikmat afiyah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan di dalam Al-Quran kata ulama tidaklah disebut kalimat taufik kecuali satu kali. Tidak ada kata ta, waw, fa, ya, qaf di dalam Al-Quran kecuali sekali, yaitu firman Allah, wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. Oleh karena itu, kata ulama, karena mahalnya nikmat tersebut, maka di Al-Quran disebutkan hanya satu kali. Oleh karena itu kita bangga, kita bahagia karena nikmat yang mahal tersebut kita rasakan pada pagi hari ini atau siang hari ini di sana. Masya Allah, saya baru ingat kalau di sana 1 jam lebih awal ya. Makanya teman-teman mungkin sudah mau persiapan untuk sholat Jumat. Insya Allah yang terpenting perkumpulan kita seperti ini juga termasuk perkumpulan-perkumpulan yang digalakkan oleh agama, yang dianjurkan oleh agama, walaupun di hari Jumat, walaupun mepet dengan waktu Jumat, insya Allah hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang dibolehkan oleh agama, bahkan dibaguskan oleh agama, karena di hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan, apalagi di hari yang penuh keberkahan kita bertambah ilmu, jadi berkahnya double begitu ya, berkahnya double. Hari Jumat Sayyidul Ayyam kata Rasulullah SAW, pemimpin penghulu pada para hari-hari semuanya. Makanya kita bangga karena sungguhnya di hari yang mulia ini bertambah juga insya Allah ilmu kita. Nabi Muhammad SAW contoh di dalam segala hal. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan beliau adalah uswah hasanah. Tidak hanya sekedar qudwah. Karena dalam bahasa Arab orang yang diikuti itu kata-katanya qudwah. Seperti dalam fiqih misalnya disebut syurutul qudwah. Orang yang mau jadi makmum itu ada syarat-syaratnya begitu. Itu namanya qudwah. Qudwah itu orang yang mengikuti pemimpin. Tapi Rasulullah SAW Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan uswah. Uswah artinya lebih umum lagi artinya. Di dalam segala hal Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik. Maka ringkasnya saja poin yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman pada siang hari ini, dan mungkin tadi sudah dengar juga dari sahabat-sahabat kita, mungkin sudah bertukar pikiran ya dalam 30 menit sebelum saya datang. Saya ingin sampaikan satu poin dari kehidupan Rasulullah SAW, kita bisa memetik hikmah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa hadiah yang termahal, hadiah yang pernah diminta oleh Nabi Musa tapi Allah tidak berikan. Dalam Al-Quran Nabi Musa berharap untuk berjumpa dengan Allah. Nabi Musa katakan, arini anzur ilaik, ya Allah berikanlah saya kesempatan untuk bisa melihat wujud zatmu ya Allah. Apa kata Allah? Lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lan tarani, tidak akan pernah kamu mampu bisa melihatku di muka bumi. Karena dalam grammar bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, lan itu berarti kan sama sekali tidak, begitu, bukan la tarani bisa. Kata-kata seperti itu sebenarnya bisa saja kamu tidak melihat. Tapi kalau lan sama sekali nggak bakalan bisa. Jadi selagi dia masih hidup, kehidupan duniawi dia tidak akan pernah mampu berjumpa dengan Allah siapapun itu. Tapi hadiah ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadiah yang pernah diharap-harapkan semua Nabi yang mulia, ulul azmi, Allah tidak berikan kecuali kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ketika berjumpa pun, Nabi Muhammad terlintas dalam hati beliau, bagaimana mungkin saya melihat Allah sementara Musa yang mulia saja tidak mampu melihat kepada Allah, dan Allah katakan lihat saja kepada gunung saja tidak kuat ketika
hancur begitu saja ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli. Maka Allah yakinkan kepada Nabi Muhammad dalam surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Sesungguhnya tidaklah berdusta hatimu betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Yang satu berharap berjumpa dengan Allah, Allah katakan tidak akan pernah bisa. Yang satu sudah jumpa tidak yakin, Allah yakinkan kalau dia betul-betul sudah berjumpa dengan Allah. Dari sini kita bisa membedakan antara maqam atau rutbah kenabian, keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga salah seorang di antara ulama mengatakan bahwa wala in qabalta lafdhata lan tarani bima kadzaba al-fuadu fahimta ma'na. Kalau engkau mau membandingkan antara Rasul dengan nabi yang lainnya, bandingkan antara dua ayat. Ayat yang pertama dikatakan lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Ayat yang kedua mengatakan bahwa kamu betul-betul melihatku. Jadi sekarang kita paham Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, Nabi yang lain berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tapi Nabi Muhammad Allah katakan, alam nasyrah laka sadran, bukankah saya sudah lapangkan dadamu sebelum kau meminta kepada aku, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW begitu mulia. Dari kehidupan Rasul SAW, kita mengambil poin penting, yaitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah yang begitu istimewa setelah adanya perjuangan, setelah adanya sedih, setelah adanya apa? Rasa sakit. Buktinya Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj, Allah Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh istrinya. Gak sampai di situ ya, ikhwan. Ketika Rasulullah SAW ditinggal oleh istrinya, 3 hari dari situ pamannya meninggal. Ini bukan orang sembarangan, bukan hanya sekedar paman atau istri saja. Akan tetapi mereka ini orang-orang yang betul-betul ada di samping Rasulullah SAW, berjuang bersama Rasulullah SAW. Ada Abu Talib meninggal, ada Khadijah meninggal. Setelah itu Rasulullah SAW, atas ide beberapa sahabat Rasulullah SAW, bagaimana kalau Rasulullah hijrah ke Taif, pergi ke Taif untuk berdakwah di sana sekaligus mencari udara yang segar gitu, karena Taif itu berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah itu daerahnya panas gersang, daerahnya sejuk dan banyak bunga-bunga. Sampainya di sana bukan ada Rasulullah SAW bukan diterima dengan baik, bukan malah mendapatkan kesegaran, bukan malah mendapatkan refresh otak, bukan. Malah di sana Rasulullah SAW dihinakan, anak-anak kecil yang melempar Rasulullah, orang-orang yang tidak dianggap dengan teriakan, sehingga Rasulullah SAW berdarah. Dan salah satu di antara anak angkat Rasul yang bernama Zaid bin Harithah menyelamatkan Rasulullah SAW. Di situ juga Zaid bin Harithah terluka sampai kepalanya kena bebatuan, sampai malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Muhammad, Allah perintahkan saya bertanya kepadamu, kalau engkau mau antara 2 gunung ini saya akan himpitkan kabilah ini kalau engkau mau. Tapi Rasulullah SAW katakan tidak. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang begitu besar. Semakin sulit yang kau rasakan, semakin indah yang kau akan dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan akan ada 2 kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil ibrah, mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang dilalui oleh orang-orang sebelum kita dan dilalui oleh orang-orang yang di sekitar kita. Mudah-mudahan manfaat, ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, mungkin dipersilahkan supaya kita lebih akrab juga. Tafadhal, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Ustaz untuk penyampaiannya. Ya, silahkan dari rekan-rekan yang hadir, kalau ada pertanyaan bisa langsung ya di open mic-nya, silahkan bertanya kepada Habib. Pertanyaannya boleh berkaitan dengan Isra Mi'raj ataupun juga di luar dari tema kajian kita pada hari ini, sepertinya tidak masalah ya. Silahkan dari rekan-rekan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sambil Silakan. menunggu yang lain, Ustadz, Ana coba mau nanya dulu ini, membuka teman-teman. Silakan, Pak. Gini, Tat, ada teman yang ilmunya luar biasa ya, kemampuan pengetahuannya. Jadi berbagai macam kajian, bahkan dia juga termasuk pengajar. Nah, yang ingin Ana tanyakan itu, karena saya melihat, karena sempat kumpul, kemampuan ilmu yang sangat luar biasa, tapi di satu sisi amalnya yang tidak full atau kurang. Jadi menurut terjemahan saya setelah melihat bahwa ilmunya yang sedemikian banyaknya, tapi begitu melihat amalnya tidak sebanding dengan ilmunya. Ini gimana ini pencerahannya? Apa yang semestinya itu gimana yang pasnya? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, manusia semuanya tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW, makhluk yang Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu yang pertama. Bahwa sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Pasti memiliki kekurangan. Yang banyak ilmunya terkadang amalnya kurang. Yang banyak amalnya terkadang ilmunya tidak ada. Orang yang memiliki harta yang banyak terkadang kikir. Orang yang tidak punya harta terkadang berpikir untuk senantiasa berinfak dan sedekah. Jadi semua manusia itu memiliki kekurangan. Manusia diciptakan dalam keadaan kurang. Bahkan ketika dia lahir saja dia tidak memiliki apapun. Yuladu kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal orang lain. Kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal orang lain. Yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita amal kita. Amal orang lain ketika dia tidak beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, apalagi dia adalah orang yang berilmu dan orang yang tahu, ya, maka kita tidak akan pernah ditanyakan tentang amal mereka. Semua maka sabata aidikum, semua apa yang kamu lakukan itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita mampu untuk memberitahu kepadanya dengan akhlak, apalagi dia orang yang berilmu, dengan akhlak, tentunya dengan akhlak, karena sesungguhnya terkadang kita niatnya dakwah ingin mengubah dia tapi dengan cara yang salah, hasilnya justru dia bukan malah jadi berubah baik, malah terkadang dia justru malah menjadi ngebangkang gitu, malah dia menjadi lebih rusak dari sebelum kita dakwahi. Maka dakwah kita adalah dakwah yang salah. Karena apa? Karena kita berdakwah yang kita pikirkan hanya dakwah kita, bukan hasil daripada apa yang kita dakwahkan. Karena terkadang kita nggak paham arti dakwah itu apa. Arti dakwah itu kita mengajak orang lain kepada kebenaran. Namun sebagian di antara kita terkadang fokus kepada cara dakwahnya. Yang penting saya dakwah, enggak. Dakwah itu yang terpenting kita memberikan pesan kebaikan, pesan positif kepada orang lain supaya orang tersebut mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, tidak mesti dengan panjang lebar, tidak mesti dengan dia adalah seorang ustadz atau kiai atau habib, tidak. Dakwah adalah mengajak orang lain menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang manusia banyak yang seperti itu, semuanya memiliki kekurangan, tapi setiap orang pasti ada kelebihan dan manfaat insyaallah bagi umat. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga tadi sempat mendengar juga kajian antum, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair, sudah memberikan waktunya dan permohonan maaf karena saya terlambat. Alhamdulillah sudah digantikan dengan orang yang tepat. Baik, terima kasih Habib untuk jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan yang lainnya, kami persilahkan. Assalamualaikum, Mas Irwan. Silakan Pak Rudini. Ya, Ustadz, menyinggung tadi soal dakwah, Ustadz, ini juga berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu teman kita terkait dengan bagaimana cara menyampaikan dakwah. Karena tugas kita sebenarnya sebagai
manusia juga mengingatkan rekan-rekan di sekitar kita. Namun seringkali diri ini merasa belum pantas untuk memberikan dakwah kepada orang lain. Nah, bagaimana kita membangun kesadaran ataupun membangun keberanian itu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan di sekitar kita. Mungkin itu dulu, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada kesempurnaan, maka kita akan masuk kubur dan kita dalam keadaan tidak atau belum sempurna. Karena apa? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Dakwah tidak menunggu kepada kesempurnaan. Dakwah tidak menunggu kepada kesempurnaan. Ketika kita mampu untuk berdakwah dan mengajak dan kita yakin masa itu adalah tepat, maka kita boleh berdakwah dimanapun kita berada. Dan yang paling terpenting adalah kita melihat orang yang ada di sekitar kita. Kita melihat orang yang ada di sekitar kita cocok atau tidak didakwahi. Karena sebagian orang tidak suka dengan cara yang tegas misalnya. Namun sebagian orang lagi suka dengan cara yang tegas. Maka orang yang terbiasa dengan cara lembut, kita berdakwah dengan dia dengan cara yang sedikit keras, maka dia justru bukan malah menjadi baik, malah menjadi tambah jahat. Atau orang yang terbiasa dengan cara tegas, namun kita lembuti terus, maka tidak akan menghasilkan apapun karena dia tidak terbiasa dengan cara seperti itu. Dia akan iya saja, tapi dia tidak dengar. Maka saya mengajak teman-teman untuk senantiasa berdakwah. Cuman jangan ngelewatin levelnya begitu. Dakwah itu nggak perlu sampai yang berfatwa ini dan itu atau menjawab semua jawaban, enggak. Dakwah itu semampu kita. Kalau kita mampunya memahami tentang sholat, ajak orang untuk sholat. Kita mampunya tentang puasa, ajak orang untuk puasa. Kita mampunya untuk mengajak orang pada kebaikan, ajak orang kepada kebaikan. Ini nggak perlu jadi ustadz. Ini maksain kalau udah dakwah harus jadi ustadz, saya nggak boleh gitu. Karena yang belajar aja terkadang masih susah, yang belajar agama betul-betul saja terkadang kalau ditanya satu hukum masih bingung terkadang menjawab, apalagi yang seperti kita yang betul-betul nol sekali dengan pengetahuan agama dari memahami Al-Quran misalnya. Jadi kalau dakwah menunggu kesempurnaan, maka kita akan berada di kuburan dan kita belum sempurna. Jadi nggak bakal bisa manusia sempurna. Jadi itu adalah cara yang tidak tepat ketika berdakwah menunggu kesempurnaan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Habib. Saya rasa sudah cukup terjawab ya Pak Rudini, atau mungkin masih ada yang ditanyakan kembali? Cukup, Mas Irwan. Jazakallah. Oke. Assalamualaikum Mas Irwan. Silakan Pak Andizul. Assalamualaikum Bib. Kami semuanya rata-rata yang ikut adalah karyawan di kantor, kemudian mungkin keluarga di rumah karena ini link Zoom ya, bisa ikut semua. Kiranya mungkin kami dapat diberikan pencerahan yang lebih penyerahan apa kira-kira akhlak Islam kami yang sangat terkait dengan bekerja itu, Habib. Itu mungkin yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana, moderator? Pertama Pak Andizul itu menyinggung kalau pesertanya ini kebanyakan karyawan. Iya, karyawan. Ya. Jadi bagaimana saran Habib untuk karyawan itu, akhlak yang baik itu seperti apa sih dalam bekerja, Habib? Oke. Sebagian orang mengira bahwa sesungguhnya orang masuk surga gara-gara banyak ibadahnya. Ibadah yang mereka anggap adalah sholat atau puasa atau zakat. Padahal ibadah artinya luas. Maka saya sendiri mengatakan kepada teman-teman jangan pernah batasi arti ibadah. Karena Rasulullah SAW katakan dalam hadis at-tajirul aminus saduqul muslim ma'a syuhada yaumil qiyamah. Ada satu maqam yang tinggi, yaitu maqam mati dalam keadaan syahid. Bagi mereka siapa? Bagi mereka-mereka yang berbisnis, mereka-mereka yang bekerja. Tapi memiliki syarat harus muslim. At-tajir al-amin, kemudian bisa dipercaya, orangnya amanah. As-saduq, kemudian jujur.
muslim, amanat, jujur, 3 syarat untuk menggapai maqam syahadah. Jadi buat teman-teman itu aja udah. Jadi ya, ibadah, saya pengen ibadah yang itu 3 tuh pegang. Amin, saduq, muslim. Kamu muslim, kamu bisa amanah, kemudian kamu jujur. Itu bisa membawa kamu kepada maqam syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan umat memerlukan orang-orang yang sukses dalam perekonomian. Karena apa? Karena kalau semuanya ustadz, siapa yang mau bantu? Dengan mengajar, sementara kita fokusnya membawa kita kepada akhirat kita. Dan jangan pernah menganggap diri jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang lebih banyak karyawan pembisnis mereka makamnya lebih tinggi dibanding ustadz sekali ketika mereka mati itu Bib. Afwan Bib, masih mati Bib. Assalamualaikum, ada sinyalnya? Waalaikumsalam. Tadi ada putus-putus Habib. Sempat putus. Iya, karena di perjalanan. Sampai mana tadi? Jadi intinya begitu. Intinya seseorang yang dia muslim, kemudian dia jujur dan dia amanah, itu adalah 3 cara untuk menggapai maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia bertanya-tanya apakah saya ini pantas untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Dia itu soleh. Ibadahnya mana? Ya, ibadahnya itu. Dia berbisnis, kemudian dia amanah dan dia jujur. Dia muslim. Karena maqam derajatnya tinggi para syuhada. Terkadang ulama pun tidak mendapatkan maqam yang seperti itu. Oke, baik Habib. Jadi intinya adalah kita amanah dan juga jujur. Ya, dan muslim. Dan muslim. Baik. Hadisnya sahih. Baik Habib, terima kasih Habib. Pak Dijul, apakah cukup Pak? Tadi satu lagi mungkin Bib, ini kan Habib maksudnya terkait tadi dakwah kemana-mana gitu. Ada nggak cerita yang agak apalagi membuat kesadaran kami itu Bib, bahwa dengan dakwah seperti ini itu orang akan lebih tertarik, atau ada mungkin cerita Habib dakwah kemana-mana terus ada jamaah yang bercerita bahwa mereka terenyuh dengan dakwah itu Bib. Mungkin cerita fakta yang Habib jalan selama. Saya sempat share, saya pernah waktu itu ke Pangkal Pinang. Videonya saya sempat share di Instagram. Saya masuk ke satu toko, kemudian saya meminta minum, kemudian saya minum dalam keadaan duduk, ikut sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang saya anggap biasa, karena memang keseharian kita seperti itu. Kemudian saya beli dagangan tersebut dan mengakrabi orang yang punya toko tersebut. Kemudian saya nawar seadanya begitu. Ketika dia mengatakan harganya 10.000, saya katakan 9.000. 9.000 oke, sudah beli begitu. Karena mengingat sabda Rasulullah SAW, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a samhan idza syara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati atau menyayangi orang-orang yang dia berbuat baik. Ketika dia berjual, dia tidak memahalkan harga. Ketika dia membeli, dia tidak menawar dengan gila-gilaan. Itu mendapat doa dari Rasulullah SAW. Maka seketika yang jaga tersebut, dan dia keturunan Tionghoa, bertanya-tanya tentang Islam kepada saya. Kemudian akhirnya dia tertarik kepada Islam. Saya tanya kenapa? Katanya seru aja, asik gitu ngelihat minumnya, duduk terus. Saya kemudian belajar. Terkadang orang kita berdakwah sampai berbusa-busa gitu, ngomong ke sana kemari, terkadang yang mendapatkan ibrah itu tidak terlalu banyak seperti ketika kita melakukan satu amaliyah, walaupun kita lihat itu adalah hal yang sepele, tapi bagi orang lain terkadang itu hal yang luar biasa. Saya pernah ceritakan juga di
Kalimantan, di Balikpapan. Saya berdakwah di sana, kemudian saya berjumpa dengan satu orang, dia katakan saya sudah masuk Islam, ataupun dia katakan saya sudah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekitar 1 tahun. Saya tanya, apa alasan hijrah? Dia katakan saya pernah baca Insta story Habib menulis kata-kata begini dan begitu sehingga saya tertarik, kemudian ingin mengenal Islam lebih jauh, akhirnya saya masuk Islam. Saya katakan saya saja lupa apa yang saya tulis, tapi bisa merubah kehidupan seseorang. Jadi jangan pernah anggap remeh apa yang kau lakukan dalam dakwah, karena terkadang orang lain memahaminya dengan hal yang berbeda, dan itu adalah keinginan Allah. Syukran, Bib. Oke, cukup Pak Nizul atau ada lagi? Sementara saya cukup, yang lain silakan. Terima Baik. kasih. Izin Pak Irwan, boleh? Silakan Pak. Silakan Pak Suparli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya juga penikmat siaran Ustadz lah. Paling senang itu ceritanya, saya lupa ini, yang teman Nabi yang suka mabuk, terus suka kerjain para sahabat, itu paling seru lah menurut saya Pak Ustadz. Ternyata zaman itu ada orang seperti itu. Tapi ya alhamdulillah. Ini saya ingin bertanya Pak Ustadz, ada 2 sih pertanyaan saya. Kebetulan di operasional kita kan banyak yang bekerja nih Pak Ustadz, dan bekerja untuk keluarga. Nah, bagaimana hukumnya atau yang Pak Ustadz pahami terkait menjaga keselamatan diri dalam bekerja sesuai dengan ajaran Islam? Karena yang kita tahu yang namanya operasional di tambang, kami di tambang Pak Ustadz, angka kecelakaan juga cukup tinggi, bahkan sampai meninggal Pak Ustadz. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya dengan teman-teman nih yang kadang beberapa yang di lapangan Pak Ustadz harus melaksanakan ibadah sholatnya, sementara bagi laki-laki harus berjamaah, sementara mungkin karena ada waktu yang spare waktu lah, sehingga ada waktu memang yang diberikan, akan tetapi mungkin karena nanti sebentar akhirnya mengambil untuk melakukan ibadah sendiri. Itu 2 Ustadz. Terus yang terakhir, ini bukan pertanyaan Pak Ustadz, tapi saya pribadi dan mungkin mewakili teman-teman nanti mohon doa dari Ustadz untuk keselamatan operasional kami dan teman-teman kami bekerja Pak Ustadz. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang akan mati, dan terkadang orang mati-matian mencari harta. Terkadang mereka tinggalkan, tidak urus yang namanya kesehatan demi harta. Namun akan ada satu masa mereka tidak urus harta demi kesehatan. Anehnya manusia seperti itu. Ya, mereka rela kehilangan harta demi kesehatan. Padahal sebelumnya mereka rela hilang kesehatan demi harta. Jadi itu aneh sebenarnya manusia. Nah, sekarang hukumnya kayak gimana? Tentu Allah Subhanahu wa taala katakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan mendekat pada kehancuran. Kita yakin dan kita nggak ada manusia yang mau celaka dong. Insya Allah semua teman-teman selamat. Dan insya Allah Allah jaga semuanya. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Dan itu sudah memang resiko kerjanya memang seperti itu. Maka berhati-hati. Itu yang pertama. Berhati-hati. Al-ihtiyat. Berhati-hati terus-menerus. Berjaga-jaga. Jangan lupakan zikirnya. Jangan lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Minta kepada Allah lutuf. Insya Allah Allah berikan keberkahan dan keselamatan. Jadi masalahnya nggak ada masalah. Insya Allah. Selagi kita yakin insya Allah aman. Kita punya Allah. Dan Allah akan memberikan penyelamatan kepada kita. Dan insya Allah mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala. Pahala wajib, pahala yang besar, pahala yang agung di sisi Allah. Karena mencari nafkah untuk keluarga, membantu ya, niat lebih berikan kepada orang-orang yang sholat. Kemudian yang
masalah sholatnya diperbolehkan untuk Putus-putus ya. Iya. Mohon maaf Habib. Ada kendala jaringan, nanti masuk lagi. Kita tunggu beliau. Assalamualaikum, Bib. Sepertinya Habibnya ini ya, terdisconnect. Mungkin sebentar lagi join kembali rekan-rekan. Mohon bersabar ya. Oke, kita tunggu sebentar beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sempat hilang tadi. Jadi yang ketiga, saya doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syukran Habib. Mudah-mudahan jelas ya, nggak ada yang terputus tadi kecuali sedikit yang terakhir tentang doa ya. Tentang sholatnya Ustaz terputus. Oke, agama Islam itu agama yang begitu samahah, mudah, nyantai, dan begitu membuat kita semakin mencintainya gitu. Bahkan orang yang musafir saja berpergian boleh dijamak sholatnya, yang tadinya 4 menjadi 2 ya. Orang yang seperti itu tidak masalah, sekali-sekali dia sholat sendirian nggak masalah. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah dan jangan tinggalkan sholat wajib. Oke, baik Habib. Cukup jelas ya. Syukron. Kemudian gimana Pak Suparli? Sudah cukup? Alhamdulillah cukup. Terima kasih. Insya Allah. Kapan-kapan kita ketemu di waktu yang lebih baik, insya Allah. Insya Allah, amin, Pak Ustadz, insya Allah. Oke, mungkin yang terakhir ya, apakah ada lagi ya dari rekan-rekan yang mau bertanya? Ya, Irwan boleh? Oke, ada 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bib, saat ini masih masa pandemi ya Bib. Saya bulan kemarin pernah dapat share video Bib terkait dengan penggunaan masker dalam sholat. Ini kan sudah 1 tahun kita Bib telah menggunakan masker pada saat sholat. Jadi dalam video itu menyampaikan hadis Tirmizi
yang saya tangkap di anunya di situ artinya aja sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki menutup mulutnya pada saat sholat. Jadi saya terus terang secara pribadi bertanya-tanya apakah Tidak masalah, tidak masalah, akhi, tidak masalah. Tidak masalah, Bib ya. Langsung diputus, langsung disambut pokoknya. Langsung Terima kasih, Bib. disambut. Belum selesai. Iya, Mas Irwan, artinya udah terjawab itu ya? Iya, sudah terjawab ya. Bu, Mungkin bisa Habib jelaskan lebih detailnya mungkin ya. Jadi hadisnya itu apakah sahih, Bib ya? Atau hadis palsu? Kemudahan kepada kita, tidak masalah. Jadi suara saya ada? Suara saya ada? Suara saya ada? Jelas? Salam. Mungkin maju di depan kali ya. Ada, Bib? Ada? Ada, oke. Silakan, Habib. Oke. Allah Subhanahu wa taala terkadang berfirman dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan mentah-mentah kita terima begitu saja. Makanya kita perlukan fatwa kepada para ulama yang betul-betul paham kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ jelas? Jelas, Bib? Oke. Jadi contohnya seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan firra minal majzumi firaraka minal asad. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis la adwa wala tayrata wala bumata. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang namanya penyakit itu menular. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan penyakit itu tidak ada yang menular. Berarti salah seorang di antara kita memahami bahwa sungguhnya penyakit nggak ada yang menular dong. Berarti dokter yang mengatakan penyakit menular itu sesat karena tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, apalagi dia katakan ini hadisnya derajatnya kuat. Namun setelah beberapa tahun dia berfatwa seperti itu, dia baca lagi hadis Rasul, firra minal majzumi firaraka minal asad. Kalau kamu melihat orang yang berpenyakit kusta, maka kamu pergi darinya. Sebagaimana kamu ketika melihat harimau, kamu akan takut, kamu pergi. Jadi Rasulullah SAW dalam dua hadis berbeda-beda. Yang satu Nabi Muhammad katakan penyakit itu tidak ada yang menular. Tapi di dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan penyakit itu ada yang menular. Berarti kan begitu. Ya, memahami hadis itu perlu kepada penguasaan dalam bahasa Arab ya, karena tidak sesuai dengan terjemah begitu saja kemudian kita bisa pahami tidak. Kemudian difahami juga ada ilmu dirayah, ilmu mustalah, kemudian ma'anil ahadits, asbabul wurud. Itu dipelajari oleh mereka-mereka yang santri. Saya terkadang masih kurang paham ya, apalagi kita orang awam gitu ya, terkadang kita nggak paham. Kalau ada hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu, terkadang tidak diperbolehkan sesuatu, tapi diperbolehkan kalau memang masalahnya tempatnya atau ketika itu ada kejadian yang darurat sehingga tidak boleh untuk tidak dilakukan, maka diperbolehkan dalam Islam. Bahkan makanan yang diharamkan oleh Allah saja boleh ketika dia tidak mendapatkan makanan sama sekali. Paham insyaallah? Paham, Habib. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti insyaallah di lain waktu. Mudah-mudahan, saya minta maaf karena sinyalnya juga kurang. Ini padahal saya sudah berhenti ini di tengah jalan. Mas Irwan boleh satu kali lagi, Mas. Habib, boleh minta waktunya untuk yang Boleh. terakhir. Tafadhal. Ya. Baik, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Habib, berkaitan dengan perbaikan kualitas diri. Mana yang bertanya? Terputus, Pak. Mungkin bisa. Yang memang diharuskan pekerjaan itu segera diselesaikan, namun sudah waktu mendekati sholat itu. Apakah harus meninggalkan pekerjaan atau akan lebih dulu melakukan sholat? Dalam hal ini kan
harusnya sholat tepat waktu, tapi dengan berkaitan dengan pekerjaan, ini pilihan yang mana, Bib? Mohon arahannya, Bib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mampu untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan dengan kita meninggalkannya kita tidak mendapatkan madarat atau bahaya di dalam pekerjaan kita. Misalnya kita bisa dipecat atau pekerjaan kita menjadi berantakan, maka ditinggalkan saja kemudian kita sholat. Atau kita bisa komunikasi dengan atasan kita dengan baik-baik gitu. Kalau datang waktunya sholat, saya harus sholat. Gimana menurut Bapak gitu. Kalau dia katakan misalnya memang kamu diperbolehkan untuk sholat di awal waktu, tapi di dalam keadaan-keadaan tertentu misalnya memang sudah tanggung banget, ya terusin aja nggak apa-apa. Niat, jawab adzan, niat sholat di awal waktu, kemudian setelah itu kalau terlambat sedikit tidak masalah. Tidak masalah. Apalagi kalau terlambatnya bisa dengan keterlambatan tersebut menjadi berjamaah sholatnya, maka lebih baik. Baik. Terima kasih, Habib. Sama-sama. Mungkin kita cukupkan ya, karena juga sudah jam 11:30 sesuai dengan jadwal kita. Terima kasih Habib untuk semua penyampaiannya, tausiahnya, jawabannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil hikmahnya. Kemudian untuk penutup, mungkin Habib, apakah boleh kami minta Habib mendoakan kami, Habib? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai, ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus, ya Allah. Derajat kami telah Kau naikkan, ya Allah. Ya Allah, sayangi kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami jalan yang terang benderang sehingga kami mampu menuju syurga-Mu, ya Allah. Dekatkan kami kepada para ulama, dekatkan kami kepada orang-orang yang saleh, dekatkan kami kepada orang-orang yang dekat denganmu, ya Allah. Jauhkan kami daripada sahabat-sahabat yang tidak baik, sehingga kami menuju kepada syurga-Mu bersama orang-orang yang baik, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan berkah hari Jumat ini mudah-mudahan kami dipandang oleh Nabi besar Muhammad SAW, dicinta oleh Nabi Muhammad SAW, dan menjadi umat yang bisa membanggakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukran Habib. Terima kasih juga untuk semua